Perkenalkan, saya Yolanda Oktavia dengan NIM 40121111068. Di sini saya akan menafsirkan terkait hukum progresif, tugas dari metode penelitian hukum 5B. Apa itu hukum progresif? Hukum progresif ada dilontarkan oleh almarhum Sajipto Raharjo pada tahun 2002. Menurut Profesor Sajipto Raharjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pengertian hukum progresif menurut Profesor Sajipto Raharjo tersendiri adalah hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Lalu, bagaimana sih latar belakang hukum progresif? Jadi, latar belakang hukum progresif ada 4. Yang pertama, kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut. Artinya, hukum progresif ada karena adanya proses penegakan hukum yang tidak teratur. Yang kedua, reformasi hukum gagal disebabkan paradigma yang melandasinya tidak berubah, yaitu paradigma positisme. Adanya reformasi hukum yang gagal membuat terciptanya hukum progresif. Yang ketiga, cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Yang keempat, pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual. Bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Lalu, apa itu positivisme hukum? Positivisme adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Lalu, positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Sistem normatif maksudnya adalah hal-hal yang biasa yang terjadi pada masyarakat umumnya. Positivisme hukum ini harus sepenuhnya otonom dan menyusun agar dapat menjadi hukum yang lengkap. Selanjutnya ada karakteristik positivisme hukum. Karakteristik positivisme hukum ada 4. Yang pertama, objektivisme, yakni paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Yang kedua, determinisme, yakni paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian matematis. Yang ketiga, reduksionisme, yakni paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linear terhadap realitas. Yang terakhir yaitu yang keempat, mekanistik, paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisis dan memecahkan lalu dijelaskan dengan pengukuran. Positivisme hukum menurut Sajipto Raharjo adalah positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar, dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19. Selanjutnya kita akan membahas dasar konseptual hukum progresif, yakni ada 4. Yang pertama, hukum sebagai institusi yang dinamis. Yang kedua, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Keempat, hukum sebagai ajaran pembebasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri penafsiran hukum progresif. Yang pertama, penafsiran dengan tujuan kemanusiaan agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, penafsiran progresif tidak selalu bertumpu pada logika saja. Terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Lalu yang terakhir, penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatutan, kesadaran, dan keadaan sosial.
Lalu yang keempat, ada penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan rule, tapi juga perilaku. Jadi, penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan, namun juga perilaku yang terdapat pada manusia. Terakhir, penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.